Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Poltekkes Kemenkes Jambi, jurusan Kebidanan, tingkat 1B, semester 2. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang sistem saraf. Selamat menyaksikan. 1. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lain-lain. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas atau vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Fungsi sel saraf ada 3. Yang pertama, pengatur atau pengendali kerja organ tubuh. Yang kedua, pusat pengendali tanggapan. Dan yang ketiga, alat komunikasi dengan dunia luar. Struktur sel saraf. Yang pertama, dendrit adalah cabang dari neuron atau sel-sel saraf berperan dalam menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Yang kedua, badan sel bertugas untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke kelenjar dan serabut-serabut otot. Ketiga, inti sel atau nukleus berfungsi dalam mengontrol seluruh kegiatan sel saraf. Yang keempat, akson atau neurit adalah sel yang panjang dan tipis. Fungsinya adalah mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Yang kelima, selubung mielin adalah lapisan fosfolipid yang membungkus akson. Fungsinya adalah untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Yang keenam, sel Schwann adalah selubung lemak di seluruh serabut saraf mielin dari susunan sel glia atau sel saraf yang berperan dalam menyokong kebutuhan dari sel neuron. Fungsinya adalah untuk melindungi dan mengarahkan impuls saraf. Yang ketujuh, nodus Ranvier adalah bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin berfungsi dalam mempercepat pengantaran impuls. Dan yang ke-8, ujung-ujung akson atau akson terminal berfungsi untuk menghubungkan sel saraf satu dengan lainnya. Terdapat 3 jenis sel saraf berdasarkan fungsi. Yang pertama, sel saraf sensorik atau saraf aferen berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Yang kedua, sel saraf motorik atau saraf eferen berfungsi mengharapkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Dan yang ketiga, sel saraf penghubung atau intermediate asosiasi merupakan penghubung sel saraf. Yang ketiga, sel saraf penghubung atau intermediate asosiasi merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Berdasarkan letak kerjanya, sistem saraf terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf tepi terdiri dari 12 pasang saraf serabut otak atau saraf kranial dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Dan yang ketiga, sistem saraf otonom terdiri dari susunan saraf simpatik dan susunan saraf parasimpatik. Sistem saraf pusat terdiri dari otak. Otak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu otak besar, otak kecil, dan otak tengah. 1. Otak besar berfungsi untuk mengatur semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar terletak di bagian depan otak, terdiri atas yang pertama bagian belakang atau oksipital, yaitu pusat penglihatan. Yang kedua bagian samping atau temporal, yaitu pusat pendengaran. Yang ketiga bagian tengah atau parietal, yaitu pusat pengatur kulit dan otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Dan yang keempat, antara bagian tengah dan belakang, yaitu pusat perkembangan kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Yang kedua, otak kecil berfungsi untuk
mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot tubuh, serta menyeimbangkan tubuh. Letak otak kecil terdapat tepat di atas batang otak. Dan yang ketiga, otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan farol atau menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Di depan otak tengah terdapat talamus atau pusat pengatur sensoris dan hipotalamus, yaitu pusat pengatur suhu, mengatur selera makan, keseimbangan cairan tubuh. Bagian atas ada lobus opticus atau pusat refleks mata. Selanjutnya, pelindung otak terdiri dari tengkorak, ruas-ruas tulang belakang, dan 3 lapisan selaput otak maningen. 3 lapisan selaput otak maningen terdiri dari durameter, yaitu bersatu dengan tengkorak atau melekat pada tulang. Yang kedua, arsenoid, yaitu bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik, berisi cairan cerebrosipinal atau cairan limfa. Yang ketiga, piameter, yaitu penuh dengan pembuluh darah di permukaan otak, suplai oksigen dan nutrisi, dan mengangkut sisa metabolisme. Selanjutnya, sumsum lanjutan atau medula oblongata, yaitu banyak mengandung ganglion otak dan pusat pengatur gerak refleks fisiologis atau denyut jantung, pernapasan, pelebaran dan penyimpitan pembuluh darah, bersin, dan batuk. Selanjutnya, sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Fungsinya yang pertama, penghubung impuls dari dan ke kotak. Selanjutnya, sumsum tulang belakang dibagi menjadi 2. Yang pertama, akar dorsal yang mengandung neuron sensorik. Yang kedua, akar ventral yang mengandung neuron motorik. Pada bagian putih terdapat serabut saraf asosiasi. Selanjutnya, ada saraf tepi atau saraf perifer. Sistem saraf perifer dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, terdapat 12 pasang saraf serabut otak atau saraf kranial, terdiri dari 3 pasang saraf sensori, 5 pasang saraf motori, dan 4 pasang saraf gabungan. Dan yang kedua, 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal, terdiri dari 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Selanjutnya, saraf otonom. Sistem saraf otonom dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Yang pertama, sistem saraf simpatis mempersarapi 1. Jantung, 2. Arteri dan vena besar dan kecil, 3. Otot polos saluran cerna, 4. Otot polos saluran nafas, dan yang kelima, merangsang kelenjar keringat. Kedua, sistem saraf parasimpatis mempersarapi 1. Jantung, yang kedua, saluran cerna, dan yang ketiga, saluran nafas. Selanjutnya, sistem saraf simpatis terdiri dari 25 pasang simpul saraf, terletak di sebelah kiri kanan tulang belakang, berpangkal pada medula spinalis di daerah leher dan di daerah pinggang, sehingga disebut juga saraf torakolumbar. Praganglion pendek. Praganglion adalah urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion. Postganglion adalah urat saraf yang berada pada ujung ganglion. Selanjutnya, sistem saraf parasimpatis. Urat paraganglionnya panjang karena menempel pada organ yang dibantu, berpangkal pada medula oblongata. Kerjanya berlawanan dengan kerja saraf simpatis, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu saraf otonom kranial dan saraf otonom sakral. Terima kasih untuk teman-teman telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!